Saya Anggi dari Media Seputar UKM. Saat ini saya sedang berada di Polrek, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Berada di penambakan lele milik Pak Ridwan. Atau biasanya penambakan lele ini dikenal dengan Ridwan Fish. Oke, langsung aja kita ketemu sama pemilik. Ya, kita dengan Pak Ridwan, Pak. Saya Anggi dari Seputar UKM. Kolam yang saya miliki 100 kolam ya. Itu kira-kira kolamnya isinya tuh dipilah-pilah gitu atau memang semuanya itu kayak lele kan ada ya tadi ya pembenihan, pembibitan ya Pak? Iya, salah ya Pak? Iya, itu gimana Pak? Bisa dijelaskan? Ya kita pisah Mas, ya dari mulai pembenihan kita ada di posisinya di sana. Kalau belakang itu ke sana itu pembesaran semua. Pembesaran Ya kita biasa tebak sesuai sama ukuran kolam. Biasa ukuran kolam 10 kali 10 kepadatan 150 kurang lebih apa? Ya ini yang kita lihat ini kolam pembenihan kepadatan 100.000 sampai 120.000. Ya dari kita tebar size sampling 280, nanti kurang lebih 15 hari sampai 25 hari kita sortir. Itu mereka rata-rata dari sampling 120 sampai 180. Kita pilih-pilih supaya nanti untuk menghindarikan juga kan itu ya boleh ya. Setahu saya kalau budidaya lele ini kan jadi cara ngatasinnya itu disortir ya. Ya disortir, salah satunya sama pemberian makanan kita lebih teratur. Ini ya bibit, ini lagi proses sortir benih. Yang tadi saya maksud dari ukuran sampling 120 sampai 180 dipisah-pisah sesuai sama ukuran apa? Ya, ini ukuran sortilnya. Jadi kita pakainya alatnya ini, bukan pakai tangan. Setelah ini nanti kita pisah-pisah sesuai sama jumlahnya. Nanti kita cari kolam pembesaran sesuai sama jumlah yang kita dapat. Misalnya sampling 120 ada 15.000. Kita cari kolam yang kosong sebanyak 15.000 kapasitasnya. Ya. Kalau di sana berarti bukan kolam pembesaran. Ya, di sana kolam pembesaran, tapi ada juga yang seberang jalan sana itu masih kolam pendedaran sama dengan ini. Pendedaran sama pembibitan sama. Nah, kalau pendedaran itu nama lain dari pembibitan ya. Kalau ini kolam pembesaran sana. Kalau ini tuh sama masih. Tingginya kebutuhan ikan lele di wilayah Jabodetabek membuat pengusaha budidaya ikan lele mencari cara untuk meningkatkan produksinya. Selain pemberian obat dan vitamin, ada juga dengan cara bioflok. Cara ini menggunakan cairan probiotik yang berasal dari sisa kotoran ikan. Pak, ini kalau saya boleh tahu yang sekarang lagi dilakukan sama Bapak ini apa ini? Ini tahap penjauhilan ya dari daging, lalu sama masukan bibit sama ukuran besar untuk pemancingan. Pemancingan yang ukuran besar. Ya dari size sekilo 4 sampai sekilo 5, kilo 3 juga masuk. Ukuran 6 sampai 10 itu masuk pasar. Ya kayak gitu. Pemancingan, pasar, Sama satu lagi apa bibit lagi kita biara lagi. oh biara lagi. Berarti yang bibit tadi ukuran yang paling kecil gitu. Ya dari ukuran sekilo 10 sampai sekilo 15, 20 kita biara lagi sampai jadi ukuran lagi baru kita panen lagi. Tapi sortir lagi juga. Ya disortir lagi kayak gini. Ya pokoknya ukuran 6 sampai 10 daging, yang ukuran lebih besar dari itu ukuran pemancingan. Ada juga sih kecil yang pakai ukuran besar tapi jarang. Ya, berarti lebih sering ke pemancingan yang ukuran besar ya. Ya pemancingan. Permintaan ikan lele di wilayah Jabodetabek per hari mencapai 150 ton. Sementara pasokan ikan lele saat ini hanya mampu memenuhi sekitar 50% dari permintaan. Tak heran
Beragam cara dilakukan pengusaha untuk meningkatkan produksi lelenya. Oke, tadi setelah kita udah muter-muter di penambakannya Pak Ridwan ini yang cukup atau sangat-sangat besar ini, ada kali ya sekitar 2 hektar? Ada kurang lebih 2 hektar lah. Lumayan kan Pak? Sekarang ini saya penasaran gitu Pak, kan namanya usaha gitu pasti ada gitu ya Pak kendala. Kira-kira dari yang Bapak rasain menjalankan usaha ini itu kendalanya apa ya? Yang paling kecil sampai yang paling berat? Ya yang paling berat tentunya kita ngadepin situasi kita banyak penyakit ya. Biasanya itu yang paling berat kita sakit udah umur yang kurang lebih 30 hari ke atas. Ya 30 hari ke atas itu biasanya kita matinya nggak banyak tapi cukup terasa efeknya karena udah banyak makan gitu. Kalau seandainya yang ringan-ringan ya paling masih dikit, nggak terlalu repot lah ya karena itu kan belum terlalu banyak makan. Saya penasaran tadi Bapak ngomong lelenya tuh bisa kena penyakit ya Pak. Biasanya karena apa nih Pak? Biasanya pancaroba ya, perubahan cuaca. Yang kedua juga dari kondisi air. Nah, yang ketiga mungkin dari biasanya cara pemberian makannya yang kurang tepat. Misalnya gimana tuh Pak? Seharusnya ikan pada saat kondisi hujan itu lebih baik kita puasakan dulu. Ya, karena air hujan itu kandungan asamnya sangat tinggi. Kalau seandainya ikan lagi kurang sehat atau kurang fit, itu pun kita puasakan kurang lebih 3 hari sampai dia udah kembali normal. Setelah itu ya kita mulai kasih makan, tapi kita campur obat-obatan. Ya, itu tadi hasil perbincangan saya dengan Pak Ridwan. Saya Anfi dan tim dari media seputar UKM melaporkan untuk seputar UKM. Terima kasih. Kami dari PT Natural Nusantara Jogja, kami ingin mengetahui secara jauh keberhasilan atau perkembangan dari Bapak selama memakai produk-produk kami khususnya untuk produk perikanan. Produknya apa Pak bentuknya? Jadi bentuknya pupuk NASA, pupuk cair yang begini. Saya mengenal NASA ini baru sekitar 2 bulan. Untuk perkembangan setelah kita memakai pupuk cair NASA ini, kebetulan ikan-ikan saya ini kan ikan katakan kecil-kecil tadinya Pak ya, kecil dan kelihatan ikan itu kesehatannya kurang memuaskan. Sebelum kita memakai pupuk NASA ini, ikan itu kelihatan landep kalau bahasa jadi lemah gitu. Nah, terus ikan itu selalu ke atas ngambang di air, jadi kelihatan tuh kurang sehat, kurang sempurna. Alhamdulillah kita mendapatkan NASA ini sehingga dalam hal pelaksanaan pemberian ke ikan itu langsung bisa berikan Pak. Nah, selama 2 bulan kita perhatikan dan kita lihat secara langsung itu ikan itu perkembangannya sangat baik Pak, baik. Nah, ikan itu kelihatan giras, ya, giras, cekatan, dan ikan itu tidak
ngambang lagi, ikan itu udah ke dalam, di dalam air. Nah, setelah itu kita langsung menggunakan asa ini secara rutin. Jadi rutin itu dalam arti kita menggunakan asa. Kalau makan setiap hari Pak pelet, hanya dalam hal pemberian air itu kita kasih 1 minggu sekali. Oh berarti rendaman pakan tadi dipakai untuk kurang lebih 1 minggu Pak ya? Iya. Tapi berarti setiap hari tetap menggunakan itu nasa, karena sudah hasil rendaman ya? Iya, rendaman. Tidak berjamur Pak anunya? Alhamdulillah tidak, sudah kering Pak. Kita keringkan sampai kering. Iya, sampai kering. Makan ikan yang merupakan pelet itu dicampur dengan cairan nasa. Yang 1 ember itu kita memakai nasa 1 tutup. Embernya kira-kira berapa liter air? Embernya ya lebih kurang 10 literan kurang. 10 liter kurang Pak ya? Kurang. Nah setelah kita campurkan nasa itu, kita angkat lagi, kita keringkan lagi Pak. Itu untuk makan setiap hari. Ya jadinya makan ikan. Nah, terus air dari tadi yang bekas rendaman itu kita masukkan ke kolam. Ini luasnya kira-kira berapa? 10? Luasnya kira-kira 10 meter persegi, Pak, ya? 10 meter kali lebar 1 meter, panjang 10 meter persegi ya? Ini satu kolam berapa ekor Pak? Di sini? Satu kolam itu 63 Pak, 63 ya. 63 ekor, jadi iya. 1 meter 6 ekor ya? Iya. Terus kedalamannya kira-kira, kedalamannya berapa Pak? Kedalaman 1 meter lebih Pak. Pakan tambahnya selain pelet apa Pak? Pakan tambahan selain pelet ya biasanya pakai daun talas. Hanya termasuknya kita ini sudah perkotaan ya Pak, jadi susah mendapatkan ya banyak peletnya Pak, rutin pelet. Dari sisi penyakitnya gimana Pak? Nah, dalam hal penyakit, alhamdulillah Pak, yang biasanya sebelum kita memakai pupuk nasa ini biasanya itu kena penyakit jamur yang putih tuh Pak, putih-putih di itunya, di sisiknya Pak ya? Ya di sisiknya. Setelah kita 2 bulan mempergunakan ini, alhamdulillah, mungkin Bapak tadi bisa menyaksikan sendiri bahwa ikan-ikan saya itu bersih dan kelihatan ya perkembangannya itu agak montok sedikit gitu Pak. Pesan dan kesan Bapak terhadap para petambak atau petani ikan, entah itu petani ikan air payo atau petani ikan darat, itu kesan dan kesannya Pak, gimana Pak? Setelah kami mencoba dengan pupuk nasa ini sudah kelihatan hasilnya, dan perkembangan ikan yang kami ternak ini dikarenakan lahannya juga sedikit, itu sudah kelihatan hasil lah, dan hasil. Jadi kepada petani ikan khususnya, alangkah baiknya kalau ikan atau perikanan itu bisa menggunakan pupuk nasa yang apa telah kita lakukan atau kita laksanakan di kolam darat. Sebab dalam hal hasil udah kelihatan. Kami dari PT Natura Nusantara Jogja, kami ingin mengetahui secara jauh keberhasilan atau perkembangan dari Bapak selama memakai produk-produk kami, khususnya untuk produk-produk perikanan. Produknya apa Pak bentuknya? Jadi bentuknya pupuk nasa, pupuk cair yang udah begini. Saya mengenal nasa ini baru sekitar 2 bulan. Untuk perkembangan setelah kita memakai pupuk cairan nasa ini, kebetulan ikan-ikan saya ini kan ikan dikatakan kecil-kecil tadinya Pak ya, kecil, dan kelihatan ikan itu kesehatannya kurang memuaskan. Sebelum kita memakai pupuk nasa ini, ikan itu kelihatan apa, landek kalau bahasa jadi lemah gitu.
Terus ikan itu selalu ke atas ngambang di air, jadi kelihatan itu kurang sehat, kurang sempurna. Alhamdulillah kita mendapatkan NASA ini sehingga dalam hal pelaksanaan pemberian ke ikan itu langsung saya berikan, Pak. Selama 2 bulan kita perhatikan dan kita lihat secara langsung, itu ikan itu perkembangannya sangat baik, Pak. Baik. Ikan itu kelihatan giras, ya, giras, cekatan, dan ikan itu tidak ngambang lagi. Ikan itu udah ke dalam, di dalam air. Setelah itu kita langsung menggunakan NASA ini secara rutin. Jadi rutin itu dalam arti kita menggunakan NASA. Kalau makan setiap hari Pak pelet, hanya dalam hal pemberian air itu kita kasih 1 minggu sekali. Oh, berarti rendaman pakan tadi dipakai untuk kurang lebih 1 minggu, Pak, ya? Iya. Tapi berarti setiap hari tetap menggunakan itu, NASA, Pak. karena sudah rendaman, ya? Iya, rendaman. Tidak berjamur, Pak, anunya? Alhamdulillah tidak, sudah kering, Pak. Kita keringkan sampai kering. Iya, sampai kering. Makan ikan yang merupakan pelet itu dicampur dengan cairan NASA. Yang 1 ember itu kita memakai NASA 1 tutup. Embernya kira-kira berapa liter air? Embernya ya lebih kurang 10 literan kurang. 10 liter kurang, Pak, ya? Kurang. Nah, setelah kita campurkan NASA itu, kita angkat lagi, kita keringkan lagi, Pak. Itu untuk makan setiap hari. Ya, harinya makan ikan. Terus air dari tadi yang bekas rendaman itu kita masukkan ke kolam. Ini luasnya kira-kira berapa? 10? Luasnya kira-kira 10 meter, ya, 10 meter kali lebar 1 meter, panjang 10 ya. 10 meter persegi, ya? Ini 1 kolam berapa ekor, Pak? 1 kolam itu 63, Pak. 63 ya. 63 ekor, jadi iya. 1 meter 6 ekor, ya? Iya. Terus kedalamannya kira-kira, kedalamannya berapa, Pak? Kedalaman 1 meter lebih, Pak. Pakan tambahnya selain pelet apa, Pak? Pakan tambahan selain pelet, ya biasanya pakai daun talas. Hanya termasuknya kita ini sudah perkotaan, ya, Pak. Jadi susah mendapatkan. Ya, banyak peletnya, Pak. Rutin pelet. Dari sisi penyakitnya gimana, Pak? Dalam hal penyakit, alhamdulillah, Pak. Yang biasanya sebelum kita memakai pupuk NASA ini, biasanya itu kena penyakit jamur yang putih tuh, Pak, putih-putih di itunya, di sisiknya, Pak, ya? Iya, di sisiknya. Setelah kita 2 bulan mempergunakan ini, alhamdulillah, mungkin Bapak tadi bisa menyaksikan sendiri bahwa ikan-ikan saya itu bersih dan kelihatan ya perkembangannya itu agak montok sedikit gitu, Pak. Pesan dan kesan Bapak terhadap para petambak atau petani ikan, entah itu petani ikan air payo atau petani ikan darat, itu kesan dan pesannya, Pak, gimana, Pak? Setelah kami mencoba dengan pupuk NASA ini sudah kelihatan hasilnya, dan perkembangan ikan yang kami ternak ini, dikarenakan lahannya juga sedikit, itu sudah kelihatan hasil lah, dan hasil. Jadi kepada petani ikan khususnya, alangkah baiknya kalau ikan atau perikanan itu bisa menggunakan pupuk NASA yang apa telah kita lakukan atau kita laksanakan di kolam darat. Sebab dalam hal hasil udah kelihatan. Mitra NASA yang tercinta, saat ini kami berada di Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kita akan berbincang-bincang mengenai kesaksian budidaya ikan hias. Nama Haji Selamat Barus, tinggal di Jalan Tamrin Ujung, Desa Bakaran Batu,
Kecamatan Lubagam, Sumatera Utara. Jenis-jenis ikan hias apa saja yang Bapak pelihara? Kemudian jumlah kolamnya ada berapa banyak atau luasannya Pak? Sini ikan manfish, satu, koki, koi 3, culan. 4. Untuk produk-produk NASA ini produk apa saja yang Bapak pergunakan Pak pada kolam Bapak ini? Ini jawab dulu. Ini apa? Ton. Ya, selanjutnya Bu. Fiterna Bu. Ya. Dua ini aja Pak ya, Bu ya. Berapa lama Bapak udah menggunakan produk NASA ini Pak? Ini kira-kira 6 bulan. 6 bulan terakhir ini Pak ya? Ini. Jadi berarti kira-kira udah 3 kali panen Pak. Dosis penggunaannya bagaimana Bu untuk ton dan fiternanya ini Bu? Kami ikuti yang ada tersurat di sini. Kalau untuk 1 hektar, Ya. 10 botol. Nah, itu berapa hari sekali Bu penggunaannya? Menurut peraturan di sini ya yang pertama kali habis kolam dikeringkan, nah, sudah itu 20 hari sesudah itu sekali 20 hari lah dikasihkan. Apa ini? Kalau untuk penggunaan fiternanya bagaimana Bu? Kalau untuk ikan hias ini Iya. kita menggunakan 5 kilo per hari dengan 1 tutup fiterna, kemudian sudah dia menjelang kering sedikit, nah, baru kita tabur ke kolam ini. Itu kita gunakan 3 kali makan. 3 kali makan. Setelah Bapak atau Ibu menggunakan produk-produk NASA seperti ton dan fiterna ini, bagaimana hasilnya dibandingkan dengan sebelum menggunakan ton dan fiterna plus ini? Ya, kalau dari pertama saya berikan obat yang lain tapi tidak secantik hasil ton ini. Iya. Karena kalau kita kasih ton ini per 150 gram satu kolam ini, hasilnya bisa kita lihat ikannya begitu cantik, bersih airnya. Kalau dulu ya berlumut, asal panas matahari keluar lumut. Selama tahun ini mudah-mudahan tidak ada lagi. Hasilnya, kalau kita lihat tahun ini sudah diberikan fiterna ini memang jauh lebih baik. Kalau dulu kita hanya menggunakan waktu 3 bulan, kalau sekarang selama menggunakan fiterna plus ini 2 bulan atau 2,5 bulan sudah bisa kita jual. Itu satu kolam ini berisi 2.000. Iya. Jadi 2.000 ikan itu sekali angkat. Iya. Tidak diecer. Jauh lebih baik dan saya nampak pembeli ini pun lebih suka kepada kita. Iya. Nah, kalau dilihat dari hasil, Iya. ya, kalau selama tahun 2000 sampai 2005 itu hasilnya memang kurang memuaskan. Tapi kalau kita lihat hasil dari tahun 2000 sampai 2005 itu sekitar hasil ikan di sini mencapai 60 juta rupiah. Per tahun apa per bulan? Per itu, Pak? tahun. Per tahun ya Pak? Sudah kami menggunakan ton dan ini fiterna ini, Iya. itu hasilnya lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Kira-kira tambah ada 15 sampai 20%. Sudah kami menggunakan ton ini, saya lihat itu pada tengah hari itu lumut tidak timbul, kemudian air itu bertambah jernih dan mudah-mudahan hampir tidak ada lah yang mati. Iya. Nah, jadi kalau ada 1-5% mati itu biasa kan? Karena di dalam kolam ini jumlahnya sampai 2.000 ekor. Iya. Tadinya sebelum kami mengenal barang-barang fiterna sama ton ini, memang kalau sedang datang penyakit itu hampir satu kolam itu bisa mati keseluruhan. Khusus Pak mengenai produk NASA ini terhadap pemberian pakan ya Pak. Ya, bagaimana pemberian pakannya yang Bapak lakukan selama ini? Nafsu makan ikan itu betul-betul luar biasa. Iya. Karena berkerumun. Kalau kita pilih tanpa ada fiterna, dia tidak sama dia sekuat itu untuk makan. Kalau untuk ikan hias ini kita menggunakan 5 kilo per hari dengan 1 tutup fiterna. Berarti dalam sebulannya kita peroleh angka 150 kilo, 150 kilogram per bulan Pak ya. Nah ini kalau bisa dijumlahkan dengan rupiah Pak, berapa nih Pak? Ini satu kantong itu berisi satu sak Pak ya? Satu sak 40 kilo. 40 kilo. Itu berapa jumlah rupiahnya Pak? Rupiah sekitar 173.000. 173.000 untuk goni 40 kilo Pak ya. Kilo. Berarti kalau untuk yang kebutuhan 150 kg per bulan ini kira-kira berapa? Mendekati angka berapa? Mendekati ya 600.000. 600.000 per bulan Pak ya kebutuhan pakan Pak ya. Per bulan. Kalau untuk produk NASA-nya ini berapa banyak yang dibutuhkan dalam 1 bulannya? Kira-kira nggak habis lah 1 botol. 1 botol itu Bu ya. Kalau bisa dirupiahkan Bu berapa banyak kira-kira habisnya? 30.000
lah. Kira-kira 30.000 bro per bulan Bu ya. Untuk yang piternanya Bu ya. Kalau tonnya ini 1 bulan habis Bu ya. 1 bulan habis ini. Ini berapa Ibu beli ini Bu? 75. 75. Dapat Pak Barus jelaskan kepada kami hasil budidaya kolam ikan hias ini per 2 bulannya, perhitungan hasil rupiahnya bagaimana Pak? Begini, kalau kita kalkulasikan satu kolam itu hasilnya 1000 ekor, Ya. kolam kita berjumlah 12 buah. Iya. Nah, kita hasil ikan 12.000 ekor, Ya. dikalikan 1.000 rupiah berjumlah 12 juta. Per 2 bulan Pak Per ya? 2 bulan. Iya. Kemudian sini biaya Iya. 5.300.000 rupiah. Iya. Maka jumlah hasil bersih Ya. 6.700.000 rupiah. Iya. Per Untuk hasil dua per 2 bulan Pak ya. Berapa tadi jumlahnya Pak? 6.700.000 6.700.000 rupiah per 2 bulan per hasilnya. 2 bulan. Iya. Kalau kita lihat hasilnya Iya. dengan bekerja yang ya semaksimal mungkin, Iya. pergunakanlah Veterna dan Ton ini karena kita lebih puas dan lebih mengharapkan hasil yang sebaik-baiknya. Iya. Inilah harapan kita bagi saudara-saudara pemakai hasil pemelihara ikan ini. Ya. Demikianlah pemirsa NASA, kita telah berbincang-bincang dengan Bapak HS Barus dari Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Saya reporter Rudi Purnama Nasution dan kameramen Reja mengucapkan Maju NASA! Hidup. Mitra NASA yang tercinta, saat ini kami berada di Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kita akan berbincang-bincang mengenai kesaksian budidaya ikan hias. Nama Iya, Haji Selamat Barus, tinggal di Jalan Tamrin Ujung, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Jenis-jenis ikan hias apa saja yang Bapak pelihara? Kemudian jumlah kolamnya ada berapa banyak atau luasannya Pak? Sini ikan manfish, Satu, koki, koi, 3, culan. 4. Untuk produk-produk NASA ini produk apa saja yang Bapak pergunakan Pak pada kolam Bapak ini? Ini jawab dulu. Ini apa? Ton. Ton, ya. Selanjutnya Bu, Veterna. Plus, ya. Ya. 2 ini aja Pak ya, Bu ya. Berapa lama Bapak udah menggunakan produk NASA ini Pak? Ini kira-kira 6 bulan. 6 bulan terakhir ini Pak ya. Ini. Jadi berarti kira-kira udah 3 kali panen, Pak. Dosis penggunaannya bagaimana Bu untuk ikuti. ton dan piternanya nih Bu? Kami ikuti yang ada tersurat di sini. Kalau untuk 1 hektar Ya. 10 botol. Nah, itu berapa hari sekali Bu penggunaannya? Menurut peraturan di sini ya yang pertama kali habis kolam dikeringkan. Nah, sudah itu 20 hari sesudah itu sekali 20 hari lah dikasihkan. Apa nih? Kalau untuk penggunaan piternanya bagaimana Bu? Kalau untuk ikan hias ini Iya. kita menggunakan 5 kilo per hari dengan 1 tutup Veterna. Kemudian sudah dia menjelang kering sedikit, nah, baru kita tabur ke kolam ini. Itu kita gunakan 3 kali makan. 3 kali makan. Setelah Bapak atau Ibu menggunakan produk-produk NASA seperti ton dan piterna ini, bagaimana hasilnya dibandingkan dengan sebelum menggunakan ton dan piterna plus ini? Ya, kalau dari pertama saya berikan obat yang lain tapi tidak secantik hasil ton ini. Iya. Karena kalau kita kasih ton ini per 150 gram satu kolam ini, hasilnya bisa kita lihat ikannya begitu cantik, bersih airnya. Kalau dulu ya berlumut, asal panas matahari keluar lumut. Selama tahun ini mudah-mudahan tidak ada lagi. Hasilnya, kalau kita lihat tahun ini sesudah diberikan Veterna ini memang jauh lebih baik. Kalau dulu kita hanya menggunakan waktu 3 bulan, kalau sekarang selama menggunakan Veterna Plus ini 2 bulan atau 2,5 bulan sudah bisa kita jual. Itu satu kolam ini berisi 2.000. Iya. Jadi 2.000 ikan itu sekali angkat. Iya. Tidak diecer. Jauh lebih baik dan saya nampak pembeli ini pun lebih suka kepada kita. Iya. Nah, kalau dilihat dari hasil, Iya. ya, kalau selama tahun 2000 sampai 2005 itu hasilnya memang
kurang memuaskan. Tapi kalau kita lihat hasil dari tahun 2000 sampai 2005 itu sekitar hasil ikan di sini mencapai 60 juta rupiah. Per tahun apa per bulan? Per tahun. Per tahun ya Pak? Sudah kami menggunakan ton dan ini Piterna ini, Iya. itu hasilnya lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Kira-kira tambah ada 15 sampai 20%. Sudah kami menggunakan ton ini, saya lihat itu pada tengah hari itu lumut tidak timbul, kemudian air itu bertambah jernih dan mudah-mudahan hampir tidak ada lah yang mati. Iya. Nah, jadi kalau ada 1-5% mati itu biasa kan? Karena di dalam kolam ini jumlahnya sampai 2000 ekor. Iya. Tadinya sebelum kami mengenal barang-barang Piterna sama ton ini, memang kalau sedang datang penyakit itu hampir satu kolam itu bisa mati keseluruhan. Khusus Pak mengenai produk NASA ini terhadap pemberian pakan ya Pak. Ya, bagaimana pemberian pakan yang Bapak lakukan selama ini? Nafsu makan ikan itu betul-betul luar biasa. Iya. Karena ini berkerumun. Kalau kita pelet tanpa ada Piterna, dia tidak sama ya sekuat itu untuk makan. Kalau untuk ikan hias ini, kita menggunakan 5 kilo per hari dengan 1 tutup Piterna. Berarti dalam sebulannya kita peroleh angka 150 kilogram per bulan Pak ya. Nah ini kalau bisa dijumlahkan dengan rupiah Pak, berapa nih Pak? Ini satu kantong itu satu sak Pak ya? Satu sak 40 kilo. 40 kilo. Itu berapa jumlah rupiahnya Pak? Rupiah sekitar 173.000. 173.000 untuk goni 40 kilo Pak ya? Berarti kalau untuk yang kebutuhan 150 kilogram per bulan ini kira-kira berapa? Mendekati angka berapa? Mendekati ya 600.000. 600.000 per bulan Pak ya, kebutuhan pakan Pak ya? Per bulan. Kalau untuk produk NASA-nya ini berapa banyak yang dibutuhkan dalam satu bulannya? Kira-kira nggak habis lah 1 botol. 1 botol itu Bu ya? Kalau bisa dirupiahkan Bu, berapa banyak kira-kira habisnya? 30.000 lah. Kira-kira 30.000 per bulan Bu ya? Untuk yang Piternanya Bu ya? Kalau tonnya ini 1 bulan habis Bu ya? 1 bulan habis ini. Ini berapa Ibu beli ini Bu? 75. Nah, dapat Pak Barus jelaskan kepada kami hasil budidaya kolam ikan hias ini per 2 bulannya, perhitungan hasil rupiahnya bagaimana Pak? Begini, kalau kita kalkulasikan satu kolam itu hasilnya 1000 ekor, kolam kita berjumlah 12 buah. Nah, kita hasil ikan 12.000 ekor, dikalikan 1.000 rupiah berjumlah 12 juta. Per 2 bulan Pak ya? Per 2 bulan. Iya. Kemudian sini biaya 5.300.000 rupiah. Iya. Maka jumlah hasil bersih 6.700.000 rupiah. Iya. Per hasil per 2 bulan Pak ya. Berapa tadi jumlahnya Pak? 6.700.000 rupiah. Per 2 bulan per hasilnya. 2 bulan. Iya. Kalau kita lihat hasilnya, dengan bekerja yang semaksimal mungkin. Pergunakanlah Piterna dan ton ini karena kita lebih puas dan lebih mengharapkan hasil yang sebaik-baiknya. Inilah harapan kita bagi saudara-saudara pemakai hasil memelihara ikan ini. Demikianlah pemirsa NASA, kita telah berbincang-bincang dengan Bapak A.S. Barus dari Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Saya reporter Rudi Purnama Nasution dan kameramen Reja mengucapkan Maju NASA! Hidup!